Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan like. Kalau menjamin insya Allah dia aman, masih dalam pandanganku. Begitupun dia sebagai istri menjalankan kewajiban aku kayak gitu. Jadi ya udah kita ngalir aja. Lagian kita juga bukan tipikal yang harus mengejar, kita harus jadi bagaimana banget. Yang penting dalam standar hidup kita sudah jalani sebaik mungkin. Aku sebagai ayah, sebagai suami, dia sebagai ibu, sebagai anak juga, sebagai teman. Dan ya itu hal-hal seperti tadi kayak standar itu kayak gitu kita udah alhamdulillah udah siapin. Ini ada juga yang udah mantap menikah tapi belum ada jodohnya. Tadi juga ada yang bilang gimana sih seorang Ray menjemput jodohnya? Mungkin bisa cerita lagi nih. Terkadang tuh Mas ya, aku nanggapin yang tadi dulu ya. Ada orang yang sudah siap finansial semuanya, prinsip udah siap semua, tapi belum ketemu jodoh. Balik lagi, kayak aku bilang, aku pun sampai di tahap ini, di titik ini, yang hebat itu bukan karena aku yang punya prinsip dan lain sebagainya, tapi memang ini Allah semua yang hebat mengatur hidupku sedemikian rupa, sebagus ini, seindah ini ya. Walaupun orang mungkin ngeliat cuma ada bahagia-bahagia, orang nggak tahu di belakang kita struggle-nya seperti apa, tapi ya. Seperti itu, kita kan kewajiban kita bukan untuk menjual kesedihan kita ke orang kan, maksudnya kita harus ngasih yang bahagia-bahagia biar orang itu termotivasi untuk bahagia. Lagian kalau kita ngasih kesedihan atau misalnya kita lagi capek atau apa ya, orang tidak akan mau mengerti itu gitu kan. Kita sama aja kayak ngasih energi negatif aja ke orang. Dan kalau misalnya kayak memilih memilih menikah. Sorry tadi Mas apa yang pertanyaan di situ? Gimana seorang Ray itu menjemput jodoh? Oh iya, menjemput jodoh itu balik lagi yang paling aku lakuin waktu itu tuh menyerahkan semua yang di atas. Aku alhamdulillah termasuk yang dimudahkan banget Mas. Aku bukan tipikal yang aku sebelum ta'aruf sama Dinda aku pacaran, tapi bukan tipikal yang menilai banget kriteria orang nih kayak oh aku begini, aku udah pernah sama yang ini, aku pernah sama yang ini, akhirnya aku mau cari yang begini. Enggak begitu, tapi aku dimudahkan penyisian kriteria itu karena aku berserah ke atas pada saat aku pun mau fix, misalnya kayak bulan depan udah kayak saling mempersiapkan pernikahan, aku tuh masih yang bukannya nggak yakin, tapi aku masih yang di titik aku yakin dia ini belum jodohku 100% kalau belum aku di meja akad. Jadi seandainya memang ada hal-hal yang terjadi dan itu demi kebaikan, tunjukin ya Allah, tunjukin. Aku masih mau menerima itu dengan lapang dada. Jadi berserah, termasuk orang yang sudah mempersiapkan finansial dan sebagainya, tapi belum ketemu jodoh. Tunggu aja, semua tuh ada waktu masing-masing. Mungkin kalau ditemuin, misalnya nih ada satu orang umurnya 27 tahun, dia udah jadi bos di kantor, finansialnya udah oke banget nih. Dia belum ketemu sama jodohnya, akhirnya dia memaksakan karena lingkungannya dia udah pada menikah, ya kan? Akhirnya dia memaksakan untuk ya udah deh gue cepet-cepet, akhirnya tidak terlalu matang dalam perkenalan dan lain sebagainya, menikah. Ini yang pada saatnya mungkin dia tuh belum waktunya menikah di umur 27 misalnya. Akhirnya jadi amburadul karena dia nggak santai gitu loh Mas. Dia mungkin ada pressure dari lingkungannya, orang tuanya. Balik lagi yang mengerti diri kita tuh kita, jangan pernah terbebani dengan pressure sekitar. Cukup mengiyakan aja, karena namanya kalau orang tua itu kan biasanya kalau misalnya kayak mau nyuruh anak nikah, sekarang tuh banyak kan terjadi kayak gitu ya, bersalah paham sama orang tua. Yang menurut aku setelah aku jadi orang tua akhirnya aku merasakan orang tua itu sebenarnya kalau kita bisa harusnya kita bisa melihat sudut pandang orang tua di saat orang lain tidak bisa ngelihat orang tua kita seperti apa. Kita udah harus bisa ngelihat sisi baik dari kalimat-kalimat yang mungkin kadang kita ngerasa nggak baik. Jadi cuma care aja kita, peduli banget gitu. salah orang dan lain sebagainya. Jadi kalau di sana yang terlihat menuntut, sebenarnya kita maklumi itu aja dengan cara ya tapi maksudnya balik lagi kita punya prinsip, tapi jangan sampai membenci atau menyalahkan orang tua. Karena yang mereka lakukan sebenarnya mungkin mereka ingin yang terbaik buat kita, cuman mungkin kita menganggap itu bukan pilihan yang cocok dengan keinginan kita, seperti itu kan ya. Dan balik lagi ke komunikasi. Iya.
Namanya orang tua ya, kita juga anggap ya seorang tua kan pasti pemikirannya beda, zamannya beda. Mungkin kita juga harus mengerti ke mereka, mereka bisa belajar juga tentang kita biar ngobrolnya lebih nyampe. Nah, Apalagi ini mm-mm, aku lagi sehubungan dengan rumah tangga. eh, Setelah kita berumah tangga, kita kan udah punya planning di kerajaan kita sendiri nih antara mm, suami dan terkadang tuh ada orang tua yang memang masih terlalu care dan ingin ingin apa ya, ingin mengikut sertakan dirinya untuk membantu dan lain sebagainya. Menurut aku idealnya tuh pasangan setelah sudah menikah ya dia bukan menjauh dari orang tua, tapi dia sudah tahu porsinya gitu. Dia mm. sudah tahu yang harus dia lakukan seperti apa, termasuk misalnya kayak kayak misalnya punya planning, ya aku punya planning pengen save money-nya di sini 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 sini, ternyata orang tua kurang kurang setuju dan lain sebagainya. Balik lagi, tidak ada yang menyalahkan orang tua, tapi kita harus menemukan cara untuk mengkomunikasikan ke orang tua bosnya, ya udah trust me, ini gue udah berkeluarga, tujuan gue juga baik, cukup percaya dan doain aja, karena balik lagi yang menjalani kan siapa kan,